Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bentuk sediaan tablet konvensional serta pengembangannya, di mana kami beranggotakan Endang Sitorus, Haspira Miranda, Ligat Juda Brutu, Rika Andriani Sitompul, Pratiwi Julianti, Sri Ardia Rosadi, dan Sri Yenti. Langsung saja saya akan membacakan slide yang pertama, yaitu tentang pengertian tablet konvensional, di mana tablet konvensional merupakan tablet yang dibuat atau dikempa dengan siklus kompresi tunggal yang biasanya terdiri dari zat aktif sendiri atau kombinasi dengan bahan eksipien seperti pengisi yang memberi bentuk, contohnya laktosa, pengikat memberi adesivitas atau kelekatan saat bertemu saluran pencernaan. Contohnya musilago amili atau amilum. Disintegran mempermudah hancurnya tablet. Formulasi sediaan orally disintegrating dengan sodium starch glycolate sebagai super disintegran. Pendahuluan. Bentuk sediaan farmasi yang banyak dikembangkan untuk rute pemberian oral adalah sediaan tablet. Sediaan tablet konvensional memiliki beberapa kelemahan, terutama bila digunakan pada pasien geriatri. Hal ini disebabkan perubahan kondisi fisiologik dan neurologik yang dialami oleh pasien geriatri seperti kesulitan menelan dan tremor. Salah satu penyakit degeneratif yang banyak diderita oleh pasien geriatri adalah hipertensi. Hipertensi merupakan penyakit kardiovaskular yang prevalensinya meningkat pada usia lanjut. Atenolol merupakan obat antihipertensi golongan beta blocker atau beta 1 selektif yang banyak digunakan untuk pengobatan semua lini hipertensi, angina pectoris, aritmia, dan infart miokard. Penggunaan sediaan tablet konvensional atenolol dinilai tidak sesuai bila digunakan pada kondisi hipertensi yang membutuhkan onset aksi yang cepat. Pasien geriatri juga menunjukkan kepatuhan pasien yang buruk selama terapi hipertensi menggunakan sediaan tablet konvensional. Hal ini disebabkan perubahan fungsi fisiologis yang dialami oleh pasien geriatri, yaitu kesulitan dalam menelan tablet atau kapsul berukuran besar. Berdasarkan fakta tersebut, pengembangan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau ODT dapat diaplikasikan untuk meningkatkan efektivitas dan kepatuhan pasien dalam terapi hipertensi. Orally disintegrating tablet atau ODT merupakan tablet yang dapat terdisintegrasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 detik saat diletakkan di atas lidah. Orally disintegrating tablet dapat terdisintegrasi secara cepat di dalam rongga mulut, sehingga obat dapat diabsorpsi melalui rongga mulut, faring, dan esofagus saat saliva bergerak menuju saluran cerna. Keuntungan lain penggunaan sediaan orally disintegrating tablet adalah tablet yang terdisintegrasi secara cepat dapat menghasilkan suspensi partikel obat yang sangat halus. Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya disolusi obat. Komponen penting dalam formula sediaan orally disintegrating tablet adalah disintegran. Disintegran dapat memfasilitasi disintegrasi tablet sehingga mudah disolusi dapat berlangsung lebih cepat. Salah satu jenis super disintegran yang dapat digunakan dalam formulasi sediaan orally disintegrating tablet adalah sodium starch glycolate. Pada penelitian ini akan dilakukan formulasi dan evaluasi sediaan orally disintegrating tablet etanolol dengan menggunakan sodium starch glycolate sebagai super disintegran dengan konsentrasi 10% dan 20%.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Sri Yenti. Metode penelitian. A. Bahan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan obat, eksipien, dan reagen. Bahan yang digunakan untuk penelitian ini meliputi etanolol, mannitol DC atau direct compress, sodium star glycolate, avisel pH, magnesium stearat, aerosil, dan talkum. Selain itu digunakan juga reagen dan bahan kimia meliputi metanol, sodium hidrogen, fosfat, disodium, hidrogen fosfat, natrium, natrium asetat, dan asam asetat glasik. B. Bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi timbangan analitik, lamping mekanik, tumbling mixer, tableting machine, Moisture content analyzer, alat uji kekerasan tablet, alat uji friabilitas, UV vis, spektrofotometer, dan uji disintegrasi dan alat uji disolusi. Tabel 1, formula sediaan metode A. Pembuatan massa cetak. Formulasi sediaan orali disintegrat tablet etanolol diawali dengan pembuatan massa cetak. Pada penelitian ini disusun 3 formula orally disintegrating tablet atau ODT dengan menggunakan sodium star glycolate sebagai super disintegran. Ketiga formula tersebut meliputi orally disintegrating tablet etanolol dengan konsentrasi sodium star glycolate 0% sebagai kontrol, 10% dan 20%. Etanolol dan sebagian aerosil 0,35 gram dicampur merata dalam tumbling mixer selama kurang lebih 3 menit. Kemudian ditambahkan sebagai avisel pH 50 gram. Dicampur merata ke dalam tumbling mixer selama kurang lebih 5 menit. Pada tahap berikutnya ditambahkan disintegran atau sodium star glycolate dengan konsentrasi 0%, 10%, atau 20%. Aspartam, minflour, mannitol DC, dan sisa avisel pH. Bahan-bahan tersebut dicampur hingga homogen selama kurang lebih 10 menit. Evaluasi prekompresi. A. Kecepatan alir dan sudut istirahat. Pemeriksaan kecepatan alir dan sudut istirahat dilakukan dengan menimbang 10 gram massa cetak. Massa cetak kemudian dituang ke dalam corong yang sudah terpasang pada statif dengan jarak ujung pipa bagian bawah ke bidang datar adalah 10,0 kurang lebih 0,2 cm dan dasar lubang corong ditutup. Tutup dasar lubang corong dibuka dan dilakukan pencatatan waktu yang dilakukan dari bahan mengalir sampai bahan dalam corong habis dengan menggunakan stopwatch sehingga kecepatan alir dapat dihitung. Tahap selanjutnya yaitu mengukur tinggi timbunan bahan dan jari-jari alas kerucut. Kemudian menghitung sudut istirahat yang terbentuk. B. Indeks kompresibilitas. Indeks kompresibilitas suatu massa cetak ditentukan dengan terlebih dahulu melakukan pengukuran terhadap bobot jenis nyata dan bobot jenis mampat massa cetak. Hasil yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung indeks kompresibilitas massa cetak dengan menggunakan persamaan indeks kompresibilitas sama dengan roh mampat dikurang roh nyata per roh mampat kali 100%.
Kemudian dilanjutkan oleh Pratiwi. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi dari Sri Yenti, yaitu C. Rasio Hauser. Rasio Hauser digunakan untuk memprediksi karakteristik aliran suatu massa cetak. D. Moisture content massa cetak ditimbang secara seksama sebanyak 5 gram dan permukaan massa cetak diratakan pada wadah. Letak lampu pemanas diatur sedemikian rupa sehingga berada di atas beban. Pada saat proses pengeringan berlangsung, bobot massa cetak akan ditampilkan setiap 15 menit. Selanjutnya, pencetakan orally disintegrating tablet atau ODT. Massa cetak dicampur dengan magnesium stearat, talkum, dan sisa aerosil selama 3 menit dengan tumbling mixer hingga homogen. Campuran serbuk kemudian dikompresi menjadi tablet dengan menggunakan mesin pencetak tablet. Evaluasi post-kompresi. A. Organoleptis. Evaluasi organoleptis dilakukan dengan cara mengamati penampilan fisik setiap tablet masing-masing formula, meliputi bau, warna, rasa, dan bentuk sediaan orally disintegrating tablet atau ODT. B. Penetapan kadar dilakukan pengambilan masing-masing 20 tablet setiap formula secara acak. Masing-masing tablet digerus, campuran atenolol yang setara dengan 25 mg ditimbang dan dilarutkan dengan 10 ml metanol. Kemudian ditambahkan dapar asetat pH 4,6 hingga 100 ml di dalam labu ukur. Dari larutan tersebut dipipet sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan dapar asetat hingga 25 ml dalam labu ukur. Larutan tersebut selanjutnya difiltrasi dengan kertas Wetman nomor 41. Larutan yang telah disaring dilihat absorpsinya pada spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 274 nanometer dengan blanko dapar asetat pH 4,6. C. Kekerasan tablet. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan mengambil sampel sebanyak 10 tablet dari masing-masing formula. Pengujian kekerasan tablet dilakukan dengan Monsanto Hardness Tester. D. Waktu pembasahan dan rasio penyerapan air. Waktu pembasahan dari rasio penyerapan air dilakukan dengan meletakkan tablet dari masing-masing formula ke dalam cawan Petri yang sudah berisi pewarna larut air atau eosin. Waktu yang dibutuhkan cairan untuk mencapai permukaan atas tablet adalah waktu pembasahan dan massa air yang mampu diserap tablet merupakan rasio penyerapan air. E. Waktu disintegrasi. Sebanyak 6 tablet setiap formula ditempatkan pada masing-masing tabung dengan air 900 ml pada suhu 37 kurang lebih 0,50 derajat Celcius dengan suhu 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Bersamaan dengan dimulainya alat uji, stopwatch dinyalakan. Waktu yang diperlukan agar tablet hancur atau massa intinya tidak teraba merupakan waktu hancur tablet tersebut. F. Waktu dispersi secara in vitro. Masing-masing tablet dari ketiga formula diletakkan di dalam beker yang berisi 6 ml dapar fosfat pH 6,8 dengan suhu 37 derajat Celcius. Waktu yang diperlukan oleh tablet tersebut untuk hancur dicatat sebagai waktu dispersi secara in vitro. G.
Uji friabilitas atau kerapuhan tablet. Sampel tablet sebanyak 6,5 gram dimasukkan ke dalam alat uji friabilitas tablet. Alat uji dioperasikan dengan kecepatan 25 rpm selama 4 menit. Bobot seluruh tablet kemudian ditimbang kembali dan dihitung selisih antara bobot tablet sebelum dan setelah uji. Persentase friabilitas tablet dihitung dengan rumus persen friabilitas sama dengan bobot awal dikurang bobot akhir per bobot awal dikali 100%. Uji disolusi. Uji disolusi sediaan disintegrating tablet atau ODT atenolol dilakukan pada media disolusi dapar asetat 0,1 N pH 4,6 dengan volume 900 ml sesuai ketentuan pada Farmakope Indonesia edisi 5. Alat uji disolusi menggunakan tipe 2 dengan kecepatan 50 rpm. Tahap awal yang dilakukan adalah memasukkan 6 tablet tiap formula ke dalam alat uji disolusi. Kemudian, mengambil cuplikan sebanyak 10 ml tiap satuan waktu, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 75, 90, 105, dan 120 menit. Kemudian mengembalikan 10 ml dapar asetat 0,1 N pH 4,6 ke dalam alat. Tahap selanjutnya adalah penetapan kadar atenolol tiap cuplikan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 274 nanometer. Baiklah, saya akan menjelaskan analisis data. Di sini terdapat dua tabel 3 dan tabel 4. Nah, di sini hasil pemeriksaan karakteristik ODT dengan konsentrasi sodium strat-glycolate 0% sebagai kontrol, 10% formula 2, dan 20% formula 3. Dilakukan analisis statistik dengan menggunakan one-way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95% atau alfa sama dengan 0,05. Tabel 3 hasil evaluasi post kompresi sediaan ODT atenolol dengan konsentrasi sodium strat-glycolate 0%, 10%, dan 20%. Hasil yang ditampilkan merupakan nilai rata-rata. Nah, bisa kita lihat di sini ada parameter formula dari formula 1 dan sampai formula 3 dan persyaratan. Di parameter ada organoleptis, di formula 1 tablet putih, bulat, rasa manis, dan bau mint. Di sini tidak ada mengalami perubahan sampai formula 3. Kemudian penetapan kadar atau persen di formula 1 93,99 kurang lebih 0,13, di formula 2 100,21 kurang lebih 2,45, dan di formula 3 98,81 kurang lebih 2,31. Di persyaratannya 90,0 sampai 110,0%. Di situ juga ada kekerasan, bisa kita lihat sama-sama. Ada waktu pembasahan atau detik, rasio penyerapan air, waktu disintegrasi, waktu dispersi, sampai efisiensi disolusi atau persen. Kemudian di tabel 4, hasil disolusi atenolol dari formula sediaan ODT atenolol formula 1, 0% sodium strat-glycolate, formula 2, 10%,
sodium stearat glycolide, dan formula 3 20% sodium stearat glycolide. Hasil disolusi merupakan nilai rata-rata dari 6 replikasi. Bisa teman-teman lihat di situ ada waktu, persen etanolol yang terlarut, formula 1 sampai formula 3. Evaluasi pos kompresi dilakukan untuk menjamin mutu sediaan ODT atenolol agar sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi. Evaluasi pos kompresi meliputi pemeriksaan organoleptis, penetapan kadar bahan aktif, kekerasan tablet, waktu pembasahan dan rasio penyerapan air, waktu desintegrasi, waktu dispersi in vitro, variabilitas, dan uji disolusi. Hasil evaluasi pos kompresi dapat dilihat pada tabel 3. Hasil evaluasi pos kompresi sediaan ODT yang dihasilkan formula 1 sampai formula 3 dari segi persyaratan kadar, kekerasan, variabilitas, dan waktu hancur memenuhi persyaratan. Rasio penyerapan air menunjukkan kapasitas air yang dapat diserap dalam sediaan ODT. Rasio penyerapan air sediaan ODT formula 1 sampai formula 3 meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi sodium stearat glycolide. Hal ini disebabkan peningkatan konsentrasi sodium stearat glycolide menyebabkan afinitas tablet dalam menyerap air semakin besar. Kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu hasil pemeriksaan waktu hancur dalam saliva disebut waktu dispersi tablet secara in vitro atau dalam 6 mili dapar fosfar pH 6,8. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa ketiga formula tersebut dapat terdisintegrasi kurang dari 30 detik. Peningkatan konsentrasi sodium stearat glycolide akan memperlambat waktu hancur. Hal ini dikarenakan mekanisme kerja dari sodium stearat glycolide yang akan mengisi pori dan memiliki kemampuan swelling, sehingga membutuhkan waktu hancur lebih lama. Pemeriksaan waktu pembahasan dilakukan untuk menilai waktu yang diperlukan orally disintegrating tablet atau ODT untuk terbasahi oleh larutan pewarna sampai permukaan tablet. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin cepat waktu pembasahan, maka semakin cepat waktu hancur suatu tablet. Gambaran pengamatan waktu pembahasan orally disintegrating tablet ODT atenolol dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1, yaitu terdapat F1 dan F2. Ini adalah gambar 2, profil disolusi sediaan orally disintegrating tablet atenolol dengan konsentrasi sodium stearat glycolide 0% atau formula 1, sodium stearat glycolide 10% atau formula 2, dan sodium stearat glycolide 20% atau formula 3. Pemeriksaan uji disolusi dilakukan untuk mengetahui proses melarutnya zat aktif atau bahan obat dalam sediaan obat ke dalam suatu medium. Disolusi dari sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dari ketiga formula dapat dilihat pada tabel 4. Profil disolusi sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol formula 1, formula 2, dan formula 3 dapat dilihat pada gambar 2. Sediaan orally disintegrating tablet atau ODT atenolol dinyatakan memenuhi kriteria penerimaan uji disolusi bila persen Q 30 menit dari tiap formula lebih
85%. Hasil perhitungan persen atenolol terlarut persen Q formula 1,2 dan adalah 53,85%, 95,12% dan 90,64%. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa sediaan orally disintegrating tablet atenolol parameter uji disolusi atau AUC dan persen ED menunjukkan perbedaan signifikan alfa sama dengan 0,05 antara formula 1, formula 2, dan formula 3. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa parameter disolusi atau AUC dan persen ED sediaan orally disintegrating tablet formula 2 lebih tinggi dibandingkan formula 1 atau kontrol dan formula 3. Nilai AUC efisiensi disolusi formula 2 meningkat sekitar 2,2 kali dibandingkan formula 1 atau kontrol. Peningkatan konsentrasi sodium starch glycolate menjadi 20% dalam sediaan orally disintegrating tablet formula 3 menyebabkan pembentukan gel pada permukaan tablet sehingga lapisan stagnan yang terbentuk pada permukaan tablet menjadi semakin tebal dan menghambat penyerapan air yang berbentuk pada pembentukan tablet menjadi semakin tebal dan menghambat penyerapan air. Berdasarkan hukum Fick 1, diketahui bahwa laju difusi suatu molekul melalui suatu permukaan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan signifikan yang terbentuk. Baik, dilanjutkan oleh Sri Ardia. Baiklah, selanjutnya adalah lapisan stagnan yang terbentuk pada formula 3. 20% sodium starch glycolate lebih tebal dibandingkan formula 2, sehingga difusi obat dari permukaan tablet menuju media disolusi menjadi lebih rendah. Kondisi ini berdampak pada menurunnya jumlah atenolol yang dapat terlarut ke dalam media disolusi. Hal ini mengindikasikan bahwa sediaan ODT atenolol formula 2 dalam penelitian ini merupakan formula yang optimum. Hal ini disebabkan ODT formula 2 memenuhi persyaratan prekompresi, postkompresi, dan menunjukkan hasil disolusi yang paling baik. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perbedaan konsentrasi sodium starch glycolate sebagai super disintegran dalam ODT berpengaruh terhadap karakteristik fisik tablet yang dihasilkan. Sediaan ODT atenolol dengan konsentrasi sodium starch glycolate 10% atau formula 2 merupakan formula yang optimum dalam penelitian ini. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.